Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya boleh berjumpa kembali dengan saudara di dalam mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini, Jumat 22 Juli 2022. Saudaraku dari Pekanbaru, Indonesia, saya menyapa saudara-saudara yang dengan setia mengikuti renungan harian Kristen. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati. Kita akan masuk di dalam pendengaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya Bapa, kalau saat ini setiap kami akan mendengar firman-Mu, kami rindu untuk lebih lagi merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami boleh menyatakan kerinduan hati kami, hasrat kami hanya buat Tuhan. Bapa, biarlah firman-Mu hidup di dalam kami. Firman-Mu mengubah kami menjadi seperti Yesus. Kami dikuatkan, diteguhkan, dibangkitkan melalui firman-Mu. Ini kami Bapa, kami persembahkan hidup kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Menghitung Hari dengan Bijak. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 90. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Allah, tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Amin. Saudaraku, setiap hari adalah hari baru, dan satu hari hanya dapat kita jalani satu kali saja. Kemudian hari-hari tersebut berganti dengan hari-hari yang sama lamanya, namun berbeda keadaannya. Hari yang telah kita lalui sudah menjadi masa lalu dan tinggal kenangan. Hari ini merupakan kesempatan, sedangkan hari-hari yang akan datang menjadi suatu pengharapan bagi kita. Saudara, pemazmur
lebih jelas menerangkan bagaimana hidup manusia itu. Bagaimana Tuhan yang menciptakan kita dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu. Yang artinya kelahiran kita di dunia ini adalah pekerjaan tangan Tuhan. Bahwa awal dan akhir hidup manusia ada di dalam tangan Tuhan. Dan hidup manusia adalah fana. Pemazmur mengakui betapa fananya manusia di hadapan Tuhan yang hanyalah debu tanah. Dan apakah yang perlu kita sombongkan sebagai manusia? Apa hebatnya manusia mau menentang dan melawan Tuhan dalam hidup? Apakah manusia sehingga manusia dapat berkuasa dalam hidup? Saudara, manusia tidak hanya hidup fana, tetapi juga hidupnya sangatlah singkat. Jika dibandingkan dengan waktu Tuhan yang tidak terukur, manusia hidupnya sangat singkat dan dapat dihitung. Di hadapan Tuhan, waktu manusia seperti mimpi, seperti giliran jaga di waktu malam, ataupun seperti rumput, ataupun seperti bunga yang berkembang di pagi hari dan akan segera layu di petang hari. Saudaraku, karena begitu berharganya waktu, Musa berdoa kepada Tuhan agar ia diberi hati yang bijaksana, sehingga dapat memperhatikan hari demi hari dengan sungguh-sungguh, supaya tidak ada satu hari pun yang terlewat dengan sia-sia. Saudaraku, kita dikaruniai Tuhan dengan banyak talenta. Pastilah kita tidak akan merelakan waktu kita berlalu begitu saja. Karena kita tidak tahu apakah kita masih memiliki kesempatan untuk esok hari. Saudara, sebagai orang Kristen, waktu kita adalah untuk berjaga-jaga senantiasa. Sebab ketika Tuhan datang, laksana seorang pencuri. Dan setiap hal berjaga-jaga juga adalah bagaimana kita boleh mempergunakan waktu yang ada dengan arif, bukan seperti orang bodoh. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Marilah kita mengusahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, mari kita selalu waspada dan tidak lengah sedetik pun. Kita bertanggung jawab menjalani hari-hari kita yang diberikan Tuhan untuk dapat mengelolanya dengan benar. Karena hari-hari yang kita jalani memiliki dampak kekekalan. Kita diajak untuk tetap sadar bahwa Tuhan selalu memperhatikan jalan hidup kita. Tuhan memanggil kita pada saatnya dalam kematian. Dan Tuhan yang memberikan kita janji keselamatan, yaitu mahkota kehidupan. Saudaraku, mari kita memohon hati yang bijaksana di dalam menghitung hari-hari kita dan menyadari betapa singkatnya hidup kita di dunia ini, sehingga kita dapat mempergunakan waktu dan kesempatan hidup yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Saudara, apakah kehidupan yang kita jalani selama ini berkenan di hadapan Tuhan? Atau justru kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada dengan perbuatan dosa? Saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan. Kita bersama-sama menjalani hari-hari kita. Biarlah semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan hari-hari ini menentukan status kita di hadapan Tuhan kelak. Oleh karena itu, sisa waktu yang kita pergunakan, janganlah menurut keinginan kita, tetapi pergunakanlah menurut kehendak Allah. Amin. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang menegur, yang menguatkan, membangkitkan kami, menyadarkan kami untuk kami menghitung hari-hari dengan bijaksana. Urapi kami Tuhan, pengertian baru terus Engkau nyatakan di dalam kami, sehingga kami memiliki hati yang arif, bijaksana, bukan orang bebal ataupun bodoh. Kami mau bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Dipermuliakanlah nama-Mu di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Selamat menjalani hari-hari kita dengan hati yang bijaksana dan semangat di dalam berkarya. Happy great day and God bless you all.